Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Karimah, calon guru penggerak Angkatan 7 SMP Al-Hikam Burneh Bangkalan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2. Koneksi antar materi ini saya sajikan dalam bentuk model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Peristiwa. Momen paling penting dan mencerahkan bagi saya yaitu 1. Mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran KHD sebagai acuan pendidik dan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. 2. Memahami filosofis pemikiran KHD melalui semboyannya Ingarso Sung Tulodo, Ikmadya Mangunkerso, Tutwuri Handayani, serta pernyataan beliau mengenai menghamba pada anak. 3. Menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi KHD. Momen yang paling menantang bagi saya adalah pada saat melakukan aksi nyata dan penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan pada saat mengerjakan setiap tugas dengan adanya batasan waktu, seperti tugas kolaborasi yang hanya diberikan waktu 1 hari untuk berdiskusi bersama rekan sesama guru penggerak. Selanjutnya, kaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan haruslah berorientasi pada peserta didik untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Hal ini berkaitan dengan modul 1.2 yaitu nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, dan berkaitan dengan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan saat momen pengalaman belajar ini terjadi, yaitu ketika saya memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kemudian berlanjut pada nilai dan peran guru penggerak. Perasaan saya seperti sedang menikmati lamunan indah pada ayunan yang nyaman. Kemudian ada seseorang yang tiba-tiba melempar saya dari ayunan itu. Tentu saja saya tersadar dengan rasa kaget-kagetnya. Saya juga merasa seperti sedang terlempar dari zona nyaman yang sudah lama saya nikmati. Dan saya merasa bersyukur dan bahagia dengan kesempatan belajar ini. Sebagai seorang pendidik yang masih minim pengalaman, saya harus banyak belajar untuk membenahi diri. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi serta termotivasi untuk mempraktikkan dan berbagi. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya bebas mengajar sesuka hati, asalkan materi pelajaran tersampaikan selesai dengan target waktu yang ditentukan, dan anak-anak mendapat nilai bagus sesuai harapan. Anak-anak sudah seharusnya mematuhi kata guru dan mengikuti cara yang guru sampaikan, tak peduli suka ataupun tidak. Dengan kata lain, guru adalah pusat pembelajaran. Jika guru diibaratkan sebagai bumi, maka murid seperti bulan yang harus mengelilinginya. Selanjutnya, saya jarang merefleksi apa yang saya kerjakan.
dan juga saya jarang berkolaborasi dengan rekan sejawat. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dan selalu berinovasi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, serta mewujudkan kepemimpinan murid, dan bisa menjadi coach bagi guru lain, dan dapat mendorong kolaborasi, serta menggerakkan komunitas praktisi. Penerapan rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah nilai berpihak pada murid. Saya akan senantiasa bersikap menuntun dan menjadi among di mana saya akan mengantarkan peserta didik untuk mencapai tujuannya. Nilai inovatif, saya akan menciptakan hal-hal baru dan mengeluarkan ide-ide baru untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Nilai reflektif, saya akan berpikir terbuka dan bertanya pada diri sendiri, menerima masukan dan saran dari orang lain untuk kebaikan saya di masa yang akan datang. Nilai mandiri, saya akan terus bergerak tanpa disuruh dan senantiasa memotivasi diri untuk terus melakukan hal-hal yang baik. Nilai kolaboratif, saya akan senantiasa bekerja sama dengan rekan sejawat dan memajukan komunitas praktisi. Dan saya akan selalu meningkatkan kompetensi sebagai pendidik dengan mengikuti pelatihan-pelatihan baik secara daring maupun luring. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Guru penggerak hebat.